接下人先也，不让他彻底羞涩，无法反击。拿一件不知从哪儿捡来的破衣。好饱啊！仙子还想杀我俩，现在。Welcome back to Kobe Movie. Dan kita hari Jumat seperti biasa kedatangan dua Tonghua termantap di channel satu ini, ya enggak guys? Tonghua Babang Shahao dan Tio Pak Boy. Tetapi seperti biasa, kita melanjutkan Babang Shahao dulu ya, baru nanti Tio Pak Boy nih. Oke guys, di part 129 hari ini, episode 131-nya, kita semua bakal melihat pertarungan Shahao melawan para jenius bakal berlanjut, dan mereka bakal merebutnya namanya kitab suci kuno. Selain itu, Shahao bakal mendapatkan kemampuan baru nih, mantap kan? So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat para jenius akhirnya berkumpul. Mereka mencoba mengambil warisan sesungguhnya dari Sang Yuan Tian Supreme, yang tepatnya berada di puncak, yaitu warisannya adalah kitab suci kuno. Tetapi tentu tidak mudah bagi Shahao untuk mengambilnya, karena dia harus bertarung melawan para jenius dulu, baru bisa mengambil kitab suci kuno itu. Sehingga kemarin mata kita sudah dimanjakan dengan pertarungan full Shahao melawan Ti Chong. Sungguh sengit dan mantap banget ya kan? Ti Chong mengeluarkan semua teknik andalannya, tetapi semua itu tidak berefek di hadapan Shahao. Sehingga siapakah yang bakal menang? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Ti Chong mengeluarkan ultimate-nya, yaitu tubuh dewa. Segera tubuh raksasa yang kuat muncul, tetapi itu tidak berlangsung lama karena tubuh dewa itu untuk mengaktifkan harta karun tertinggi lainnya. Segera harta itu digunakan, muncul sosok tubuh raksasa dan tuar. Serangan pun dilancarkan. Shahao menggabungkan kedua kekuatan serangannya, yaitu kekuatan petir dan kekuatan reinkarnasi. Ketika digabungkan menciptakan kekuatan luar biasa dan tuar. Kekuatan serangan mereka berdua itu setara. Mengetahui itu, Shahao langsung memperkuat serangannya dengan kekuatan domain dan tuar. 能接下人先也，不让他彻底羞涩，无法反击。 Dia berhasil menembus harta tertinggi milik Ti Chong. Ti Chong yang masih merasa belum kalah. Dia pun memanggil harta karun yang lebih kuat dari atas langit, yaitu aula perunggu raksasa. Sungguh besar. Dari pucuk aula itu memberikan Ti Chong kekuatan. Dia juga mengambil kembali senjatanya sehingga nggak perlu basa-basi lagi. Pertarungan pun dilanjutkan. Pertarungan antar senjata nih. Pada akhirnya, Shahao menggunakan armor Kaisar Guntur yang kemarin dia dapatkan di ruang harta. Wah, keren banget ya. Full hitam satu badannya nih. 拿一件不知从哪儿捡来的破衣。 Dengan armor ini, kekuatan spiritual Shahao itu auto meningkat. Selain itu, armor Guntur ini memiliki kekuatan dalam menyembunyikan nafas. Jadi si Ti Chong tidak bisa memprediksi seberapa kuatkah kekuatan yang terkandung di dalam armor itu. Soalnya Ti Chong tadi sempat meremehkan nih guys. Armor gunturnya Shahao itu cuman kayak kain lap. Armor hancur yang tidak berguna. Maka bakal dia tunjukkan. Segera pertarungan mereka pun berlanjut. Adu kekuatan terus terjadi. Shahao tidak mau main-main lagi dan akhirnya tuar. 并非完全真心，想挣扎。 Tombak milik Shahao itu berhasil menembus badannya Ti Chong. Mantap bos. Lord kita pun menang. Ternyata Ti Chong masih memiliki taring putih yang membuatnya kembali ke aula utama. Tetapi saat Shahao membalikkan badan,
dia langsung diserang oleh harta karun tertinggi miliknya Ti Chong, membuat dirinya langsung terjatuh. Tidak menyangka si Ti Chong sebelum dia kalah, sempat-sempatnya mengumpulkan kekuatan abadi untuk melancarkan serangan diam-diam. Tentu Shahao membutuhkan waktu dalam memulihkan diri. Para jenius lainnya tidak ingin membiarkan kesempatan Shahao untuk memulihkan diri. Segera sang jenius guntur rambut kuning itu menyerang. Tidak ada pilihan, kakeknya Shahao harus bertarung. Tetapi masih ada Si Teng yang juga melancarkan serangan akarnya ke arah Shahao. Tidak disangka, akar itu dimakan habis sama si kelinci itu. Makan mulu nih kelinci taunya ya. Selain si kelinci, Cao He-shang yaitu si gendut juga ikut membantu Shahao. Dia mengeluarkan serangan formasi penghabisnya. Ternyata si wanita penyihir itu juga membantu Shahao melawan peri Ye Tan. Dia membantu Shahao bukan tanpa sebab. Jadi tujuannya adalah ingin agar Shahao berhutang bantuan kepadanya juga guys. Sungguh wanita licik ya. Tetapi ternyata masih ada dua kroco yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Shahao di sini masih terluka. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk bertahan. Tidak ada pilihan, sang kakek menggunakan badannya untuk menahan panah itu. Waduh. Apakah Lord kita bakal murka kali ini? Tetapi Shahao masih bisa tenang karena kakeknya tidak terluka terlalu parah. Dia membentuk sebuah rencana, yaitu Shahao bakal mengalihkan perhatian para musuh ini dan dia bakal mengeluarkan satu serangannya cukup kuat. Serangan itu bakal membuat musuhnya lumpuh sementara. Jadi si kakek harus melindungi diri mereka menggunakan tungku pil milik Shahao. Ini harus dilakukan atau mereka tidak bakal selamat. Di sisi lain, Ti Chong kembali ke aula utama. Tentu melihat Ti Chong yang dikalahkan, langsung menjadi gosip para penonton. Bagaimana mungkin ya kan? Mereka yakin ini semua pasti ulahnya si Shou Huang, sang iblis muda. Ti Chong pun marah mendengarnya. Kita beralih kepada Shahao yang kembali bertarung. Benar-benar Shahao menggunakan kekuatan serangan terakhirnya, segera dikumpulkan kekuatan dan dia ledakan secara besar-besaran, sehingga duar. Mereka bertiga yang berada di dalam radius serangannya itu auto dilumpuhkan. Tetapi Ye Tan menggunakan kekuatan teknik perbaikan surga putihan. Buat kalian lupa, kekuatan ini bisa mengembalikan kondisi sekitarnya menjadi seperti awal. Jadi seperti di rewind gitu ya guys. Ye Tan pun lolos dari kurungan milik sang penyihir. Dia langsung menusuk Shahao dari belakang. Tetapi sebelum Shahao pergi, dia mengatakan, "Kalian tunggu saja aku kembali ya." Nah lo. Segera Shahao pun menjadi taring putih dan kembali ke aula utama. Shahao yang kembali ke aula utama baru muncul, dia langsung memukul semua orang yang ada di sana. Sadis banget Lord kita satu ini ya. Ti Chong pun lagi-lagi dibuat terluka semakin parah. Shahao mengaku kedatangannya ke sini memang untuk menghabisi Ti Chong. Jadi pertarungan mereka pun kembali terjadi. Ti Chong dikalahkan habis-habisan. Shahao yang merasa bosan karena Ti Chong terlalu lemah. Jadi dia menyuruh Ti Chong memperkuat dirinya dulu, baru cari dia di masa depan. Para penonton di sana yang menyaksikan kejadian ini tentu terkejut. Shahao niat banget ya, sampai mengejar kemari hanya demi menghabisi Ti Chong. Ini sangat sesuai dengan julukannya, yaitu Sang Iblis Muda. Dan Shahao pun pergi dari sana. Di sisi lain, si kakek yang terus bertarung. Tetapi dia kesulitan bukan main sampai terluka parah. Namun tiba-tiba duar. Lord Shahao akhirnya kembali. Nah lo. Buat yang kalian bingung, kalau kalian memiliki taring putih lalu dihabisi dan kembali ke aula utama,
Itu tuh seperti kalian kembali ke checkpoint guys. Jadi semua luka dan kekuatan kalian itu kembali pulih. Nah, segera Shahao pun menghabisi si Kroco sampai tidak berkutik. Pada akhirnya Shahao bertanya, masih ada siapa yang ingin menyakiti saudara dan teman-temanku? Shahao pun mengeluarkan tongku pilnya. Dia gunakan untuk membentuk kurungan guntur, memerangkap para jenius sombong yang sempat menyerangnya. Bagi yang mencoba keluar pasti auto kesetrum. Ada kesempatan, mereka berempat langsung mencoba memahami teknik yang terkandung di dalam kitab suci kuno peninggalan Yuan Tian Supreme. Tentu para jenius di sana tidak bakal membiarkan hal itu terjadi. Mereka berusaha menghancurkan pelindung tungku pilnya Shahao. Sementara Shahao sudah mempelajari satu kekuatan luar biasa dari kitab suci kuno, yaitu kekuatan yang bisa membantu Shahao mencapai batas kecepatan tertinggi. Tetapi dia tidak ingin membiarkan para kroco di luar itu berhasil masuk ke dalam. Sekalian dia pengen coba kekuatan barunya nih guys. Sehingga itu kekuatan guntur pun terus terjadi. Sepertinya bocah satu ini agak sulit dilawan secara langsung ya. Sehingga Shahao mencoba menggunakan teknik yang baru saja didapatkan dari kitab suci kuno. Tidak peduli seberapa cepat si musuh, pun tidak bakal secepat dirinya. Gila, ini mah cepat banget guys. Jadi ini kekuatan yang membuat Shahao mencapai kekuatan tertinggi. Mengira sudah tidak ada lagi yang berani maju, tapi si sialan Ti Chong tiba-tiba muncul, mencuri kitab suci kuno dan kabur dari sana. Tetapi Shahao memastikan agar tidak perlu mengejarnya, karena di depan mereka ada peluang yang cukup bagus, yaitu di karpet duduk ini guys. Sementara itu, kitab suci kuno Yuan Tian Supreme yang dicuri oleh Ti Chong itu langsung diambil oleh Feng Wu, murid jenius dari kuil abadi. Belum pernah melihat sebelumnya ya, tetapi jelas kalau Feng Wu ini orang yang sungguh picik atau licik. Muncul ketika ada peluang besar doang. Tetapi Shahao tidak peduli. Segera dia memberikan karpet duduk di sana kekuatan gunturnya guys. Dan tuar, sesuai tebakan Shahao, dari dalamnya itu muncullah sebuah kertas emas. Ternyata itu merupakan bab kedua dari harta karun Kaisar Guntur. Tentu ini harta yang sangat cocok buat Shahao dan langsung dia dapatkan. Tetapi Ye Chan tidak membiarkannya langsung menyerang. Namun saat melihat Shahao bertahan menggunakan kekuatan teratai emas di sekitarnya, dia jadi teringat akan Shahao yang di alam bawah. Dan akhirnya ketahuan guys. Shahao ini sampai ke alam atas secara hidup-hidup. Tetapi Ye Chan masih tidak percaya. Karena mau gimana pun, dia pasti mengenali Shahao yang asli. Dia kira Shahao yang satu ini mencuri semua kekuatannya Shahao yang udah meninggal itu guys. Ya, Shahao tidak ada pilihan selain menggunakan cara kebohongan. Dia tidak mau menghabiskan banyak waktu di sini. Jadi dia ingin membuat Ye Chan pikirannya terganggu dan kebingungan dan segera kabur dari sini. Segera Shahao menangkap Ye Chan sambil dia mengatakan kalau tubuh Ye Chan satu lagi itu sudah berada di kamarnya. Apalagi sudah melahirkan seorang bayi. Dan nama anaknya adalah Shi Xiao Chan. Bisa aja bohongnya nih. Tentu Ye Chan tidak percaya. Karena apa yang dirasakan tubuh keduanya itu juga pasti bisa dia rasakan. Nah, Ye Chan auto kepancing emosi nih. Inilah yang Shahao tunggu-tunggu. Merupakan kesempatan buat Shahao melancarkan kekuatan reinkarnasi. Dan tuar, Ye Chan terkena serangan telak. Ada kesempatan Shahao membawa kabur teman-temannya dari sana. Sementara kitab suci kuno terus memberontak dan kembali ke tempat awalnya. Ini menandakan tidak bisa dibawa kemanapun guys.
cuma bisa ada di sana. Yue Chang segera mencoba mempelajari kekuatan yang ada di dalamnya, sementara Ti Chong itu bakal menjaga dia. Wah, mantap nih. Sepertinya pertarungan mereka itu masih jauh dari kata selesai ya. So, gimanakah selanjutnya? Maka dari itu, kita masuk ke bagian preview buat part 130 selanjutnya nih. Episode 132-nya ya guys. Oke, kalau gitu langsung saja jadi. Kita semua bakal melihat Xiahou langsung mempelajari bab kedua dari teknik guntur milik sang Kaisar Yongtian. Selain itu, Xiahou dan kakeknya bakal pergi ke sebuah tempat menunggangi sebuah pohon. Wah, jangan bilang ini si pohon iblis guntur yang kemarin yang terus-terusnya dimangsa nih. Sepertinya iya ya. Tapi kok aneh kok dia tiba-tiba baik sama Xiahou tuh jadi teman mereka. Xiahou pun sampai ke sebuah tempat dengan gurun pasir. Dan di sana bakal ada musuh super kuat yang akan muncul. Mereka menyerang sekelompok orang biasa. Salah satu orang biasa yang diserang ada seorang wanita berambut ungu. Wah, jangan-jangan dia ini si Yunxi guys. Apa kalian ingat dengan Yunxi yang di dunia bawah? Salah satu wanitanya Xiahou juga setelah si Ling Er. Sepertinya benar nih, ini si Yunxi yang udah di-revamp dah. So, seperti biasa, update lagi buat part 130-nya episode 132 yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa di sini ya guys. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.